dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu telah dilaksanakan pada 28 Agustus hingga 27 September 2025 yang lalu. Nah, kebijakan ini merujuk pada putusan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Nah, saat ini program tersebut telah memasuki tahap penetapan nomor induk P3K dan sejumlah instansi telah melaksanakan proses pengangkatan pegawai P3K paruh waktu. Nah, program ini disebut sebagai salah satu solusi penataan tenaga non-ASN yang selama ini belum sepenuhnya terserap dalam formasi ASN. Apakah P3K paruh waktu benar-benar menjadi sebuah solusi ataukah justru menambah masalah baru? Dan mengapa efisiensi anggaran lebih diprioritaskan daripada kepastian karir dan kesejahteraan guru? Apakah skema paruh waktu justru memperlebar jurang ketimpangan antar pendidik? Untuk emasnya kami telah terhubung dengan Dr. Ahmad Sastra. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nana Setiawan. Baik, dokter. Kebijakan pemerintah terkait dengan guru P3K paruh waktu ini ya menuai pro kontra ya. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Kontranya itu mereka ingin yang lebih baik lagi. Nah, nah, bagaimana pendapat dokter terkait permasalahan ini? Ya, pro kontra biasa di situ. Kalau pro itu kan pastinya ada semacam titik harapan gitu ya setelah sekian lama menunggu, setelah sekian lama hanya sebagai honorer yang kalau di Indonesia itu kadang-kadang cuma 300.000 sebulan, kadang ada yang sukarelawan, di satu sisi ada kondisi ekonomi yang benar-benar menghantam masyarakat gitu ya. Lalu kemudian ada satu satu kebijakan yang mungkin dianggapnya progresif ya, karena seolah menjawab lah, menjawab kondisi ya kan di tengah-tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, pasti ini tentunya satu kesempatan gitu. Sampai banyak kan yang kemudian pas diangkat itu malah justru kayak lupa diri gitu. Mungkin saking kagetnya gitu ya setelah sekian lama yang dimimpi-mimpikan tuh kemudian terwujud, kemudian itu menjadi ASN juga ya walaupun banyak kelemahan itu secara manusiawi mungkin wajar karena didorong oleh satu kondisi di mana ekonomi negeri kita ini tidak baik-baik saja ya kan. Nah, tapi yang kontra ya bisa jadi ada dua juga, ada dua kemungkinan ya. Pertama adalah bahwa tiga sih kalau menurut saya. Pertama adalah kalau kita fokus kepada pendidik ya, karena kan P3K ini kan banyak ya sebagai pelayan masyarakat ya. Tapi ada salah satu kan namanya pendidik guru gitu ya. Nah memang ini bisa kontra itu secara filosofis dulu ya. Jadi guru itu kan menjadi seperti kayak buruh ber, ber, apa namanya murah gitu ya, buruh murah gitu jadinya kayak kayak seperti itu loh. Jadi dipandangnya ini guru ini nggak lagi satu profesi yang mulia gitu ya kalau saya lihat kalau posisi yang sekarang ini. Artinya seharusnya kan nggak seperti itu, nggak separuh tidak dengan kontrak gitu. Guru ya harus dimuliakan betul gitu kan ya. Nah yang kedua memang Iya, yuk. di balik kebijakan ini kan sebenarnya cukup berbeda dengan posisi ASN yang lain kan ya. Posisinya berbeda banget nih di sini baik dari gaji bulanan, terus golongan-golongan maupun dari sisi apa namanya pensiun lah istilahnya emang ASN kan selalu bicara begitu tentang pensiun gitu. Nah, apalagi nih kan kalau dari undang-undang yang ada tuh kan minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun itu tahap satu nanti ada lagi kontrak lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini emang hal yang seperti ini menimbulkan problem baru sih, problem baru dari sisi psikososialnya gitu. Jadi seolah memang diberi harapan, tapi harapan ke depan itu juga juga masih mengkhawatirkan.
terutama kalau kita bicara misalnya kemuliaan profesi guru, kemudian apa namanya apa masa depan ya ekonominya, ini menjadi juga masih khawatir sih orang gitu. Artinya yang kontra ini kan sebenarnya kebijakan tuh jangan seperti itu kan, kan pada akhirnya nanti di dalam kehidupan pendidik di sekolah itu sendiri kan akan muncul semacam hierarki gitu kan ya, semacam hierarki yang ASN yang sekarang yang honor baru diangkat jadi P3K ini, itu kan nanti jadi ada level-levelnya tuh jadinya kan akhirnya kan. Nah level-level inilah yang sebenarnya juga akan menimbulkan problem baru dari sisi psikologi. Ya kalau yang tidak paham tentang hakikat pendidikan, kalau hanya pragmatis, di mana pemerintah juga pragmatis jangka pendek, kemudian masyarakat juga pragmatis karena ada kesempatan, maka kebijakan ini justru akan melemahkan motivasi mengajar itu sendiri sebenarnya dalam jangka panjangnya gitu, Mas Nanang. Iya, Bung Ahmad, Bung Sastra, apakah kebijakan P3 paruh waktu ini benar-benar menyelesaikan masalah ketenaga kerjaan guru atau jangan-jangan nanti akan menciptakan kesenjangan baru ya. Ya ada ketimpangan upah, kemudian mungkin karena merasa digaji lebih rendah, akhirnya motivasi kerjanya kurang, ngajarnya juga mungkin tidak sepenuh hati. Ada kekhawatiran ini akan menciptakan problem baru, Bung Sastra. Apakah Ya. atau gimana ya gitu? Iya, kalau kita lihat kan dari sisi kebijakan ini kan kebijakan yang pragmatis ya kalau menurut saya. Kebijakan yang pragmatis di mana guru itu ya dianggap sebagai tenaga kerja yang lain. Kan kan sebenarnya dari sisi itu kita memulainya kan ya. Artinya sudut pandang pemerintah terhadap guru kan harusnya sudut pandang yang istimewa gitu seharusnya loh ya, karena guru itu pasti tidak sama dengan P3K yang lain. Kan P3K itu kan banyak ya, profesinya cukup banyak, guru hanya salah satu. Nah mestinya memang ya idealnya semua, tapi untuk guru itu memang ada satu dia sebagai profesi yang cukup istimewa sebenarnya di setiap negara gitu kan ya. Nah, wah, mungkin pertama sih dari sisi itu sih bahwa sudut pandangnya ini sudut pandang yang pragmatis, itu kesalahan pertama kalau menurut saya. Nah yang kedua ya memang eh, kalau memberikan harapan ya mungkin harapan jangka pendek sebagaimana itu sebagai program jangka pendek, program pragmatisme, program efisiensi anggaran, kemudian membuat satu skema sebagaimana buruh yang lain, padahal yang namanya guru itu adalah untuk masa depan bangsa, dia harus jauh lebih tenang, dia harus jauh lebih sejahtera, kan dia tidak sama dengan ASN yang dengan profesi yang lain ya misalnya kayak layanan umum gitu kan ya, ini kan pasti ini berbeda sekali ini profesi ini gitu, maka kalau kemudian bicara masa depan tuh sebenarnya berbanding lurus dengan bahwa kebijakan ini adalah pragmatis jangka pendek efisiensi biaya, kemudian seolah mengorbankan gitu loh, mengorbankan profesi keguruan itu dianggap sebagai profesi ya yang hanya berarti hanya urusan uang aja. Nah, di titik ini sebenarnya akan menimbulkan dampak psikologis sih kalau menurut saya. Jadi tetap akan ada kekhawatiran ke depannya itu bahwa dari kebijakannya sudah tidak istilahnya apa namanya tidak tidak selalu harus selamanya karena itu sesuai dengan kebutuhan. Itulah kenapa di berbagai daerah itu kan distribusinya juga menjadi tidak rata kan gitu kan ya. Terus apa namanya antara eh, kota dan desa-desa terpencil juga nggak merata juga. Nah ini memang ada dampak psikologi yang pasti sih, dampak psikologi bagi guru-guru itu. Jadi dia melihat bahwa ini tuh karena kontrak ada jangkanya, jadi nanti dia khawatir juga kalau sudah nggak dibutuhkan, ya udah memang begitu undang-undangnya. Ya, Tidak sama dengan ASN yang sebelumnya kan gitu, yang dia tetapkan. Apalagi pensiun pensiun nggak ada. Misalnya dia cuma 5 tahun misalnya, 5 tahun aja. Terus
dapat pensiunan. Ya enggak, memang sampai sampai akhir juga nggak ada pensiun. Nah, di situ yang akan berdampak psikologis di jangka panjangnya gitu, Mas Anam. Iya, Bung Sastra. Dengan kontrak pendek dan jam terbatas, apakah P3 paruh waktu ini nantinya akan menambah kerentanan baru bagi guru? Karena mereka mungkin merasa tidak memiliki kepastian pendapatan, hak tunjangan maupun jaminan kesejahteraan yang jangka panjang gitu ya. Bukannya kita mau, misalnya bukan mau meras negara gitu ya, mungkin karena ada apa? Ada merasa pesangon bagi PNS itu memberatkan negara. Mungkin kita skip aja dulu pemikiran seperti itu. Semua orang ingin sejahtera, termasuk guru dengan status P3K paruh waktu ini. Nah, gimana solusinya, Bu? Iya, memang betul sih ya. Kalau soal kerentanan ini kan kajiannya psikologi ya. Psikologi itu kan nanti macam-macam ya. Kalau apa namanya kajian psikologi itu kan misalnya kayak kekhawatiran, ketakutan, terus apa namanya jadi kan ada istilah kalau ketakutan sesuatu yang akan datang kan itu dalam psikologi itu ada kan ya. Nah, seperti sekarang ini memang kerentanan psikologisnya itu otomatis akan muncul sih, otomatis gitu. Karena sebenarnya kan di, diakibatkan oleh faktor di luar juga ya tentang kebutuhan-kebutuhan yang semakin tinggi gitu kan, ketidakpastian ekonomi ke depan. Sehingga secara psikologi yang namanya manusia itu kan memang dia butuh satu kepastian, butuh kemapanan, butuh jaminan kesejahteraan. Itu selalu seperti itu sih ya, kalau manusia itu ya. Nah, sementara kan Indonesia ini sebenarnya kalau dari sisi kemampuan finansial itu seharusnya itu kan sebenarnya mampu dan tidak perlu melakukan ini. Harusnya sih sebaliknya. Sebaliknya bahwa guru itu harus dipastikan harapannya, dipastikan masa depannya, dipastikan kesejahteraannya, dipastikan ketenangannya. Dari situ barulah kita mau bicara Indonesia emas 2045, generasi yang emas, generasi yang hebat, lahir dari guru-guru yang hebat. Nah, kalau gurunya sudah khawatir dengan ekonomi, bahkan mungkin yang P3K ini kalau saya udah baca itu kayak lulus SMA sekian, angkanya S1 sekian. Ya kalau saya lihat angka sih ya, kalau untuk 1 bulan ya untuk 1 bulan angka misalnya 2,1 juta misalnya ya 2,1 juta 1 bulan 30 hari kan ada candaan tuh Mas, candaannya begini, matematika paling sulit adalah 2 juta dibagi 30 hari itu kan tuh paling sulit itu. Jadi situasi seperti ini kan dari angka-angka juga sudah mengkhawatirkan ya. 2 juta seorang guru dengan paruh waktu tanpa jaminan pensiun setiap saat bisa diputus ketika sudah tidak dibutuhkan. Ini apa nggak tambah semacam ketakutan yang akut ke depannya kan? Nah, ini pemerintah harusnya mengkaji ulang sih kalau menurut saya. Mengkaji ulang menempatkan posisi pendidikan yang 20% itu dan guru di situ menjadi salah satu tenaga utama dari sebuah sebuah program besar ya sistem pendidikan Indonesia ini itu harusnya ke titik itu tuh ya. Maka kebijakan yang pragmatis jangka pendek berbasis efisiensi ini tidak cocok kalau untuk di pendidikan kalau menurut saya karena akan kontraproduktif pada akhirnya, Mas Nanang. Iya, Bung Sastra. Kita kan kepingin apa ya guru ini sejahtera dan polemik tentang kesejahteraan guru ini tidak berkepanjangan. Ya. Dalam Islam, kalau saya pernah dengar itu ya, gajinya itu sekitar 15 dinar atau setara kalau sekarang sekitar 60 jutaan gitu. Ya, Ya, oke. Oke. Ini kan kemarin kita lihat ya, kan ada apa itu uang hasil korupsi CPO disusun ada 3 triliun, 13 triliunan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya cukup dana untuk membiayai pendidikan gratis gitu. betul betul. Nah,
harapan ke depannya kepada pemerintah ini seperti apa, Bung? Mungkin apa ya status ASN, status P3K itu mungkin bisa diperbaiki lagi. Kesejahteraan pada guru ini ya semuanya gitu ya, termasuk guru-guru TPG. Ada lebih merana ini, Bung, guru-guru TPG kan gitu ya. Lebih sengsara lagi ya. Lebih sengsara lagi gitu ya. Iya, ini gimana, Bung? Gimana, Bung? Ya, Sistematikanya. Ya. memang apa namanya, kalau kita coba bandingkan kan memang antara sistem Islam, dia punya sudut pandang yang khas, dan kemudian sistem sekuler di Indonesia ini juga punya sudut pandang yang khas. Sekulerisme itu kan justru nilai-nilai agama ini kemudian dipisahkan kan ya. Kalau tadi di zaman keemasan Islam, kemudian guru itu 60 juta sebulan, itu kan sebenarnya tentang sudut pandang. Sudut pandang di mana Allah itu begitu memuliakan orang-orang beriman. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi coba kita bayangkan Allah saja memuliakan orang berilmu. Allah menjanjikan sebuah derajat, sebuah kebaikan, sebuah kemuliaan, bahkan surga. Ini ini Allah saja sudah memuliakan. Bagaimana dengan seorang khalifah di dalam Islam dan di dalam sistem pendidik, dalam sistem atau daulah Islam? Ya pasti mengikutinya. Rasulullah juga begitu menghargai guru. Ali bin Abi Thalib ya, kalau kita dengar begitu memuliakan, kan gitu kan ya. Jadi itu kan jelas satu paket ya, ketika dari Quran, kemudian Rasulullah, para sahabat, kemudian dilanjutkan para khalifah, itu otomatis. Bagaimana pendidikan tuh di pendidikan, kesehatan, terus kemudian eh, apa namanya, keamanan itu kemudian dijamin oleh pemerintah, dibuat gratis, kemudian guru-guru itu diberikan satu apa namanya, satu kesejahteraan karena sumber daya alamnya eh, dikuasai oleh negara, kemudian dikelola untuk kesejahteraan umat, kesejahteraan rakyat. Ini memang paradigmatik, sistemik. Jadi guru itu hanya menjadi salah satu profesi yang mendapatkan keberkahan dari sebuah sistem yang lebih komprehensif, kan begitu. Nah, coba kalau sekarang kita ke sekulerisme kan jadi kebalik. Ketika prinsip-prinsip yang tadi, prinsip-prinsip yang bagaimana Islam tuh menjadi pandangan yang khas, kemudian itu diambil, dipisah. Nah, berarti sisanya apa? Berarti sisanya itu kan persatu pragmatisme, materialisme, kan kapitalistik, kan begitu. Kemudian prinsip-prinsip agama itu dihilangkan. Berarti pandangan terhadap profesi guru juga sangat berbeda, berarti terlebih kalau kita lebih luas lagi di mana sumber daya alam itu kemudian tidak lagi dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat, malah kemudian dikuasai orang lain, kan berarti nggak punya uang. Belum lagi nanti soal tadi kasus-kasus korupsi yang triliunan gitu kan, berarti kan jadi eh, imbasnya ya bukan hanya ke guru sih sebenarnya, semuanya jadi pengangguran jadi banyak, kemiskinan terstruktural, kebijakan tidak pro rakyat, hanya pro oligarki. Ini kan akhirnya kita bicara secara makro pada akhirnya. Nah, guru itu kan mikro, hasil dari makro. Guru sejahtera karena makronya itu adalah sistem Islam. Nah, guru sekarang itu sengsaranya banget lagi. Itu juga karena makronya itu makro dalam apa namanya, sekulerisme, di mana nilai-nilai yang mulia tadi itu dipisahkan, malah kemudian mengambil nilai-nilai atau aksiologi dari Barat yang kapitalistik, sekuleristik. Nah, ini kan kalau kita coba bandingkan seperti itu, kalau kemudian kita lihat secara sosiologis, fakta sosiologis di negeri kita ini memang masyarakatnya Muslim semua, kemudian dari sisi geografis itu memang punya potensi sumber daya alam yang banyak, yang luar biasa. Tunggu apa lagi kalau begitu? Tunggu orang-orang yang seharusnya berpikir lebih cerdas, lebih jujur, kemudian berani, kemudian bisa mengambil aspek-aspek historis zaman dulu, belajar dari sejarah.
Nah, kan sebenarnya bisa Islam kemudian menjadi inspirasi bagi negeri ini, ya, di mana potensi sudah diberikan oleh Allah. Sehingga jangankan guru, Mas Nanang, orang hewan-hewan aja bisa sejahtera loh di dalam Islam itu. Apalagi seorang guru yang jelas-jelas dimuliakan oleh Allah, oleh Rasulullah. Terus dalam sejarah kekhalifahan juga udah begitu mulia, begitu sejahtera luar biasa. Sampai-sampai dulu ya di zaman Al-Ma'mun ya kalau nggak salah ya, yang namanya menulis itu sampai ditimbang dengan emas. Kalau Mas Nanang tuh misalnya menulis buku itu 2 kilo ya dapat emas 2 kilo. Nah bukunya itu kemudian diambil negara, dicetak ribuan mungkin jutaan dibagikan gratis kepada rakyat. Sementara ulama atau penulisnya itu sudah mendapatkan mungkin miliaran. Nulis itu miliaran. Nah kalau sekarang tuh nulis aja guru nulis tuh harus jual sendiri, iya kalau laku, dimodalin sendiri, nulis juga sengsara kalau sekarang. Makanya banyak yang nggak menulis dan seterusnya. Jadi ini tentu kalau kita bicara solusi sebenarnya sudah jelas ya secara normatifnya jelas Qur'annya ada, secara historis jelas tertulis juga, secara empirik faktanya ketika sekularisme diterapkan guru tuh sengsara, ketidakpastian masa depan, pensiunan nggak ada, 1 bulan cuma 1,3 juta, misalnya punya anak 3 misalnya, luar biasa perbedaannya. Semoga depannya bisa terwujud yang seperti itu. Apalagi ini kan harta negara udah diselamatkan banyak kan gitu ya. Mungkin selanjutnya kita nyelamatkan guru-guru Tuh, kita, kita nyelamatkan ya kayak tadi kita selamatkan negeri ini dari ya ideologi kapitalisme yang kayaknya samar, tapi dampaknya efeknya luar biasa gitu. tuh. Terima kasih Bung Sastra atas pemaparannya luar biasa sekali. Baiklah pemirsa, khilafah Indonesia yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita dan juga ya menjadi tabungan bagi kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya Nana Siawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.